Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Profesi Pendidikan Muhammad Wildi Firahmi dan Naila Faria. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang manajemen laboratorium fisika, di mana sebelum kita mengenal tentang manajemen laboratorium fisika, kita harus tahu rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah di sini aku ada nulis 3. Yang pertama, apa yang dimaksud standar prosedur operasional bekerja di laboratorium? Yang kedua, apa saja standar operasional bekerja di laboratorium? Yang ketiga, apa standar operasional prosedur meminjam alat laboratorium? Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memaparkan kepada para pembaca yang dimaksud dengan standar prosedur operasional bekerja di laboratorium. Kemudian yang kedua, untuk memaparkan standar prosedur operasional bekerja di laboratorium. Yang pertama, standar operasional bekerja di laboratorium. Nah, standar operasional prosedur sendiri atau yang biasa kita kenal dengan SOP itu adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok atau satu kelompok untuk digunakan saat melakukan kegiatan di laboratorium. Nah, SOP ini merupakan tata cara atau tahapan untuk mencapai tujuan organisasi, dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses pekerjaan tertentu. Nah, kemudian laboratoriumnya sendiri itu adalah wadah di mana tempat untuk kita melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian, dan pengembangan keilmuan sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang IPA. Nah, tujuan disusunnya standar operasional prosedur laboratorium ini adalah untuk membantu memperlancar pengelolaan laboratorium guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga itu semua dapat membantu terselenggaranya kegiatan praktikum yang berkualitas. Yang kedua ada standar operasional prosedur di laboratorium. Nah, di sini tuh ada 2. Yang pertama, standar operasional prosedur bekerja di laboratorium IPA. Menurut Sujono tahun 2013 itu ada beberapa standar prosedur operasional bekerja di laboratorium IPA. Nah, antara lain, siswa peserta praktikum terdaftar sebagai peserta mata pelajaran IPA. Sebelum melaksanakan praktikum, siswa berhak memperoleh petunjuk praktikum. Kemudian, laboratorium mengumumkan kegiatan praktikum dilengkapi dengan pembagian kelompok, acara, dan juga jadwal. Nah, acara praktikum ini juga meliputi pretest, praktikum inti, post-test, dan pelaporan kegiatan praktikum, serta praktikum ini wajib diikuti oleh setiap siswa. Nah, kemudian guru atau asisten praktikum menyampaikan hasil pretest dengan ketentuan siswa yang nilai pretestnya di bawah 65 itu tidak boleh mengikuti jadwal yang ditentukan kemudian gitu. Nah, kemudian setelah mereka menyelesaikan materi dalam praktikum inti, peserta praktikum itu wajib menyusun draft laporan baik secara individu ataupun kelompok dengan mengikuti sistematika dalam petunjuk praktikum. Nah, peserta praktikum wajib mengikuti post-test sesuai jadwal. Bagi peserta praktikum yang belum mengumpulkan laporan, ini mereka tidak diperbolehkan mengikuti post-test. Nah, kemudian hasil post-test tersebut diumumkan di papan pengumuman itu selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Nah, kemudian kepala laboratorium itu menandatangani kartu puas. Nah, kartu puas itu apa sih? Kartu puas itu sebagai bukti telah mengikuti kegiatan tadi dan dinyatakan lulus serta digunakan untuk mengambil nilai akhir dari praktikum. Nah, yang kedua ada standar operasional prosedur bekerja di laboratorium fisika. Kalau tadi kan IPA, sekarang ke fisika. Menurut Winarti pada tahun 2002,
itu peraturan-peraturan dalam standar operasional prosedur bekerja di laboratorium fisika itu ada 3 macam. Ada sebelum praktikum, saat praktikum, dan setelah praktikum. Yang A yaitu sebelum praktikum. Nah, praktikan ini harus sudah hadir 10 menit sebelum praktikumnya dimulai. Kemudian praktikan juga harus mengenakan seragam praktikum dan tidak dibenarkan memakai sandal karena harus sopan. Nah, kemudian yang ketiga, praktikan harus mengikuti pretest terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, jika praktikan yang tidak lulus pretest dan tidak mengumpulkan tugas pendahuluan, dia tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. Yang B atau pada saat praktikum. Nah, di sini praktikan itu tidak diperkenankan makan, minum, ataupun merokok selama di dalam ruangan praktikum. Nah, praktikan juga harus melakukan praktikumnya itu di dalam kelompoknya. Dia nggak boleh berpindah ke kelompok yang lain atau bertukar dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian setiap kelompok itu harus meminjam alat atau beberapa alat yang akan digunakan itu dengan mengisi bon peminjaman alat yang sudah ditandatangani oleh asisten yang ditunjuk. Nah, setelah alat dirangkai, kalian bisa minta tolong ke asisten untuk memeriksa sambungannya sebelum dihubungkan ke PLN. Nah, terus kalian disuruh menuliskan data yang diperoleh pada kertas laporan sementara, dan itu harus diketahui oleh asisten yang bertugas pada saat itu dengan memberi tanda tangan pada laporan sementara. Nah, yang C ini setelah praktikum. Jadi setelah kalian selesai dalam pengambilan data, itu peralatan harus dikembalikan kepada laboran, terus mejanya dibersihkan. Pokoknya kalian harus meninggalkan laboratorium itu dalam keadaan rapi dan bersih seperti semula. Kemudian kerusakan alat itu bakal menjadi tanggung jawab peminjam atau tanggung jawab kita yang praktikum. Kemudian setelah itu kalian menulis laporan itu dengan format yang telah disediakan. Nah, selanjutnya setiap laporan itu disertakan hasil perhitungan yang dilengkapi dengan perhitungan ralat, kesimpulan, dan juga jawaban dari tugas yang diberikan. Nah, di sini praktikan yang tidak hadir sebanyak 2 kali tanpa keterangan itu dianggap gagal. Dan semua praktikum yang sudah dilakukan itu dianggap batal. Yang ketiga ada standar prosedur peminjaman alat. Nah, di sini ada terbagi menjadi 2 juga, yaitu standar prosedur peminjaman alat laboratorium IPA dan fisika. Nah, di sini standar prosedur peminjaman alat laboratorium IPA yang bakal aku jelasin lebih dulu. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu prosedur peminjaman alat untuk praktikum dan juga prosedur peminjaman alat untuk penelitian. Prosedur peminjaman alat untuk praktikum sendiri, menurut Anonim 2015, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti 3 hari sebelum praktikum dimulai, setiap kelompok harus sudah menyerahkan berkas peminjaman alat yang telah ditandatangani oleh guru mata pelajaran IPA. Kemudian, staf administrasi laboratorium itu menyerahkan berkas yang tadi atau berkas peminjaman alat tadi itu kepada kepala laboratorium. Nah, kemudian kepala laboratorium itu memberikan memo kepada staf administrasi dan selanjutnya staf administrasi itu memberitahukan memonya kepada kita. Nah, kemudian laboran menyiapkan peralatan untuk kegiatan praktikum sesuai dengan berkas peminjaman alat tadi. Kemudian asisten praktikum akan melakukan cek atas alat yang telah disediakan. Bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara daftar, jenis maupun jumlah alat, sebagaimana di berkas peminjaman alat tadi, kalian harus segera melapor kepada laboran. Nah, setelah kalian memastikan peralatannya itu semua dalam kondisi baik dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, kalian bisa langsung mengisi buku peminjaman alat. Kemudian ketika kegiatan praktikum berlangsung, itu peralatan itu tidak boleh dipinjamkan atau dipindahkan ke tempat lain karena dia harus sesuai dengan apa yang ada di berkas peminjaman alat. Nah, setelah kegiatan praktikum selesai, asisten praktikum ini
segera melapor pada laboran. Kemudian peserta praktikum harus membersihkan peralatan, meja, dan ruang praktikum serta merapikannya. Nah, asisten praktikum bersama laboran ini akan melakukan cek atas peralatan yang dipinjam dan digunakan dalam kegiatan praktikum untuk memastikan kondisinya sama dengan saat peralatan tadi itu dipinjamkan. Nah, terus yang terakhir, peserta praktikum diperbolehkan meninggalkan ruangan laboratorium jika cek peralatan selesai, kondisi laboratorium bersih dan rapi, serta diizinkan oleh asisten praktikum. Nah, yang B ada prosedur peminjaman alat untuk penelitian. Ini kurang lebih sama yang tadi, sama prosedur peminjaman alat untuk praktikum, cuman di sini bedanya dia 7 hari sebelum kegiatan penelitian dimulai kalian sudah harus menyerahkan berkas peminjaman alat yang telah ditandatangani oleh guru pembimbing maupun pihak luar yang bersangkutan kepada staf administrasi laboratorium. Nah, ini juga kurang lebih sama yang prosedur peminjaman alat untuk praktikum. Jadi kita bisa langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat bedanya itu kalau tadi itu tidak ada pembayaran sewa, di sini nih kita itu membayar biaya sewa atas peralatan dan atau laboratorium yang besarnya dapat dilihat pada lampiran peralatan dan sewa alat. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan semua administrasinya, memastikan kondisi peralatannya itu kayak yang ketika dikasihkan gitu. Nah, peminjam ini akan memperoleh surat keterangan bebas tanggungan alat dan laboratorium serta pengesahan atas hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada standar prosedur operasional peminjaman alat laboratorium fisika. Nah, di sini ada tugas akhir mahasiswa fisika dan non-fisika. Nah, standar prosedurnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, membuat permohonan peminjaman alat ke ketua laboratorium fisika yang diketahui oleh dosen pembimbingnya atau dosen pembimbing utama skripsi. Kemudian, mengisi daftar peminjaman alat yang disediakan oleh laboratorium. Yang ketiga, mengisi surat perjanjian peminjaman alat yang diberikan laboratorium fisika. Yang keempat, untuk alat-alat yang membutuhkan tenaga operator, maka peminjaman alat harus disertai atau didampingi oleh operator atau teknisi. Nah, operator atau teknisi ini jasanya ini kita bayar gitu, dan biayanya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus, setiap peminjaman alat itu akan dikenakan biaya perawatan. Nah, besarnya biaya perawatan itu tergantung pada jenis dan sifat peralatan yang masing-masing sesuai dengan ketentuan dari laboratorium fisika. Yang B ada penelitian dosen fisika dan non-fisika. Ini juga kurang lebih sama sebelumnya, jadi bisa kalian lihat dan bisa kalian baca atau kalian pause aja karena ini kurang lebih sama yang sebelumnya tadi. Nah, ini yang aku tampilkan adalah format peminjaman alat laboratorium fisika. Nah, ini bisa kalian screenshot atau kalian tulis ulang gitu ya di kertas biar nggak lupa. Kurang lebih format peminjaman alat laboratorium fisika itu seperti ini. Jadi sebelum kalian memulai praktikum, ini format peminjaman alatnya. Dan ini juga ada format pengembalian alat laboratorium fisika. Jadi ketika kalian sudah selesai terus kalian ingin meninggalkan ruangan, kalian harus mengisi format pengembalian alatnya ini. Nah, yang terakhir atau yang keempat nih ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan, standar operasional prosedur atau yang biasa kita kenal dengan SOP, ini adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok gitu. Nah, kemudian SOP ini dalam sebuah laboratorium itu sangat diperlukan dalam upaya membentuk sistem pelayanan dan pengelolaan laboratorium yang ideal. Ada 3 bagian standar operasional prosedur bekerja di laboratorium, yaitu sebelum melakukan praktikum, selama melakukan praktikum atau sedang melakukan praktikum,
dan setelah melakukan praktikum. Kemudian, keselamatan kerja di laboratorium itu menyangkut dengan keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat yang digunakan di laboratorium. Nah, saran dari kami, alangkah lebih baiknya jika sebelum menyusun standar operasional bekerja di laboratorium, terlebih dahulu melakukan penyusunan observasi terhadap laboratorium yang kemudian menyesuaikannya dengan standar operasional yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan juga saran dan kritikan dari kalian itu amat sangat berguna untuk kami. Sekian dari kami, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.